Halo everyone, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar guys? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja, terbangnya lancar, kalaupun crash seperti biasa, fly, crash, repair, repeat teman-teman ya. Di video kali ini saya ingin membahas produk baru yang muncul di dunia FPV selama sebulan terakhir ya, dari bulan Oktober ke awal bulan November ini teman-teman ya. Namun kali ini agak beda karena saya nggak rekam video saya teman-teman ya, jadi hanya rekaman screenshot layar aja ditambah saya ngomong ya teman-teman ya. Karena tempat rekamnya atau studionya lagi belum beres ya, belum bersih teman-teman. Jadi saya malu kalau harus menampilkan studio yang acak-acakan. Jadi udah gini aja ya, nggak apa-apa. Yang penting yang dibahas sama aja ya teman-teman ya. Di produk baru yang muncul dari awal bulan Oktober sampai awal bulan November ini lumayan banyak teman-teman ya. Ada gosip juga, ada DJI Neo 2 akan rilis teman-teman ya. Namun saya akan bahas 5 produk baru aja yang muncul di dunia FPV teman-teman ya. Yuk langsung aja ke produk yang pertama. Let's go. A few moments later. Di produk yang pertama ini kita akan membahas produk baru dari Cadex FPV ya, atau Voxnail System. Tapi ini bukan Voxnail System ya. Ini adalah fly kit combo ya teman-teman ya. Dapat drone, dapat remote, dapat gogglesnya. Tapi ini bukan Voxnail System. Ini adalah Ascend System, yaitu Cadex Protos FPV Drone RTF Kit teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar ya, komplit, ada remote, ada goggles, ada si drone-nya atau si quad-nya juga teman-teman ya. Dan fiturnya cukup menarik, katanya ini cocok untuk newbie teman-teman. Namun di channelnya Joshua Bardwell katanya ini suatu kemunduran dari Cadex FPV. Yuk kita cek speknya, bentukannya seperti ini ya, seperti di layar teman-teman bisa cek. Kameranya katanya bisa menghasilkan video 1080p di 60 fps. Sayang ya, cuma 1080p teman-teman ya. Beratnya hanya 100 gram saja, udah ada sensor lidar kalau nggak salah, optical flow ya, udah ada optical flow, bisa terbang hingga 10 meter per second teman-teman ya kecepatannya. Seperti ini bentukan promnya, ini bentukan gogglesnya kayak goggles L teman-teman ya bentukannya. Cuma beda sistem katanya. Ini pakai Ascend system ya, jadi bukan Voxnail system. Post hold mode, angle mode, acro mode ya. Jadi dia punya altitude hold, optical flow kayak gini teman-teman. Dia bisa bermanuver seperti ini. Menggunakan ILRS juga teman-teman ya remote-nya. Jadi sinyalnya menggunakan ILRS. Oke, seperti ini ya bentukannya. Dapat baterai 3 piece, dapat charging hub, dapat baterai untuk goggles. Pokoknya seperti ini jika teman-teman beli FPV kit untuk si Cadex Protos ini ya. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa baca di websitenya langsung seperti ini. Saya akan baca beberapa aja. Motornya 1102 14.000 kV ya. Ini motor Mobula 8. 1102 itu Mobula 8 teman-teman ya. VTX-nya Ascend Light ya teman-teman ya. Jadi bukan Voxnail System teman-teman. Ini beda dari Voxnail System. Jadi si Protos ini nggak bisa connect ke goggles Voxnail teman-teman ya. Harus punya goggles sendiri teman-teman ya dari paket RTF-nya. Mungkin teman-teman bisa langsung aja baca sendiri ya. Untuk receiver-nya menggunakan ILRS untuk sistem transmisinya ya. Jadi bisa langsung baca aja di websitenya. Saya hanya jelaskan beberapa detail kecilnya aja. Untuk FC-nya menggunakan STM32 ya, M405. Jadi masih menggunakan FC seperti biasa, cuma bentukannya seperti ini teman-teman. Lanjut ke produk selanjutnya. Let's go. 1 hour later. Di produk yang kedua ini akan menjadi saingan B25 ya, yaitu dari Sub 250 Dollyfly 25 V2 teman-teman ya, yang udah support O4 Pro tentunya ya. Bentukannya seperti ini udah banyak yang bahas di channelnya Ramzerl FPV seperti biasa. Keren bentukannya, menurut saya ini keren, warnanya juga keren ya. Warnanya apa ini? Tosca kalau nggak salah, atau biru atau hijau ya. Teman-teman yang tahu ini warna apa bisa komen di bawah ya. Bentukannya seperti ini, keren ya. O4-nya seperti biasa di depan. Jadi mungkin ini bisa copot pasang juga atau modular kayak B25 mungkin ya, tapi enggak sih. Ini keren banget ya. Udah ada yang bahas tuh. Seperti ini bentukannya. Keren ya. Kita baca spesifikasinya aja. Untuk modelnya Dollyfly 25 V2 O4 Pro, FC-nya menggunakan Red Fox ya dari Sub 250, 45 ampere, A3, jadi dia udah support 6S sebenarnya, cuma ini pakai 4S aja. Untuk CVTX-nya menggunakan DJI O4 Pro Air Unit teman-teman ya. Untuk propellernya menggunakan Haki Prop. Untuk motornya menggunakan 1404 4500 kp, mirip sama B25 4600 ya. Beda 100 kp aja ya. Jadi ini sama, spesifikasinya hampir sama kayak B25, cuma ini bentukannya yang keren. Saya suka sih bentukannya kayak gini ya. Mungkin nanti ada kesempatan buat nge-review, semoga aja teman-teman ya. Yuk lanjut ke produk selanjutnya. A few moments later. Berikutnya datang dari brand baru juga, Deep Space ya. Ini jadi keren sih sebenarnya Deep Space. Menurut saya produknya keren-keren teman-teman ya, karena saya beberapa kali mencoba Seeker 3, Seeker 5 keren teman-teman ya.
Ini adalah produk terbarunya yaitu Deep Space Seeker 35. Dia 3,5 in ya. Kemarin kan Seeker 3, ini 3,5 in, mungkin untuk saingan si Master 3X yang 3,5 in juga tentunya. Ini support O4 Pro, O4 Air Unit juga teman-teman ya. Dan udah support O3 juga. Bentukannya seperti ini, keren. Ada aksen oranye di sampingnya sekarang ya. Ada covernya oranye, keren sih. Menurut saya ini keren ya. Aksen oranye-nya keren. Sebenarnya frame-nya keseluruhannya mirip Seeker 5, hanya diperkecil aja jadi 3,5 in ya. Keren. Menurut saya bentukan seperti ini keren. Simple. GPS-nya ada di depan teman-teman ya, di sini. Oke, kita cek spesifikasi di bawah. Ada dua tipe seperti biasa, ada DC, ada X. Kalau X mungkin untuk murni freestyle, kalau DC untuk semi sinematik ya. Tuh GPS-nya di atas seperti ini. Motornya menggunakan Aider 2006 ya. Gokil sih. KP-nya di 2500 kV lebih, men. Keren, men. Ini cocok sih. Oke, kita spesifikasi fullnya di bawah. Nah, ini untuk receiver juga dia udah punya tempatnya sendiri. Jadi ini clean build banget. Saya pernah bahas di Seeker 5 ya, rakitan. Dia clean build banget teman-teman ya. Akses untuk O4-nya mantep, keren sih. Asli keren ini, men. Nah, itu untuk DC, untuk frame X-nya seperti ini. Ini spesifikasi lengkapnya ya. Flight controlnya menggunakan STM32 seperti biasa. Untuk AC-nya pakai BL32 guys, bukan BL Heli ya, pakai BL32. Untuk propnya menggunakan 3630, berarti 3,6 in propnya. KP-nya 2550 kV ya, 2006, berarti ini support 6S ya. Nah, betul kan? Ini bisa support 6S teman-teman, gokil sih ya. Speknya 6S, 1200 mah sanggup katanya. Gokil men, 3,5 in bisa pakai 1200 mah. Gila sih, keren men. Semoga saya bisa berkesempatan untuk merasakannya. Ini kayaknya sih bakal enak banget teman-teman ya. 3,5 in pakai 6S. Gila sih, ini keren. Mantap. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya. Let's go. 1 hour later. Di produk selanjutnya ini adalah Nazgul Evoque F7 O4 dari iFlight ya. Ini masih pre-order ya, produk baru. Ini untuk long range teman-teman ya. 7 in, bayangin. 7 in Nazgul Evoque menggunakan O4 Pro dan ini keren. Kerennya kenapa? Karena VTX-nya di depan. Ini dia ya. Jadi si VTX-nya, O4-nya ditaruh di depan guys. Ini ide bagus sih ya. Mounting VTX-nya ditaruh di depan, keren banget ya. Untuk FC-nya menggunakan bolt yang keren dan katanya ini sudah diperbaharui untuk mounting-mountingnya. Dia menggunakan dual band, pakai X crossband berarti ya. Pakai 2,4 sama 900 MHz. Gokil men. Spesifikasi lengkapnya seperti biasa ada di bawah. Mana sih? Nah, ini dia spesifikasi lengkapnya. Menggunakan motornya 2809 1250 kV aja. Wow, ini bakal irit baterai guys. 1250 kV bakal irit baterai. Untuk si FC-nya menggunakan Borg F7. Untuk AC-nya 60 ampere guys. Jadi 7 in 60 ampere. Frame-nya bentuknya dead cat ya. Untuk speed-nya katanya bisa sampai 140 km per jam. Gokil. Gokil. Hover time-nya bisa 25 menit. Pakai 6S 8000 sampai 10000 mah. Payloadnya nyampe 800 gram. Video transmissionnya menggunakan DJI O4 Pro. Ini untuk packing listnya. Jadi ini keren ya. Jadi cocok banget bagi teman-teman yang suka long range nih. Produk iFlight itu emang keren-keren ya. Udah ada GPS pastinya menggunakan iFlight Blitz teman-teman. Gokil. Dan kita masuk ke produk yang terakhir. Paling menarik teman-teman. Let's go. A few moments later. Di produk yang terakhir ini banyak dicari banget ya. Kemarin juga sempat ada yang inbox ke saya. Om, ada nggak sih drone EPP yang menggunakan baterai Li-ion yang tinggal copot pasang kayak remote gitu ya. Kayak mainan-mainan gitu. Ini dia jawabannya teman-teman ya. HGLRC mengeluarkan produk barunya yang evolusi dari produk sebelumnya ya, yaitu Recon 35 V2 ya. Kemarin kan Recon 35 biasa, sekarang Recon 35 V2 long range FPV drone. Dan yang keren, dia menggunakan baterai Li-ion yang bisa dicopot pasang. Keren sih. Bentukannya seperti ini ya. Bentukannya seperti ini. 15 menit katanya terbangnya. Gokil. Ada beberapa versi, ada analog, ada HD, ada power kit ya. Nah, ini yang keren teman-teman ya. Dia menggunakan dual baterai Li-ion yang bisa langsung copot pasang kayak mainan remote control, kayak mobil remote control, kayak remote AC, kayak remote TV. Jadi seperti ini teman-teman. Bener-bener dicopot pasang menggunakan Li-ion. Jadi bisa cepet gitu. Cepet ganti kalau mau ganti baterai tuh cepet. Kayak gini men. Ini asli sih keren. Udah dibahas ya di YouTube luar, udah banyak yang nge-review. Mungkin nanti ada kesempatan juga buat nge-review ya kalau masuk Indonesia. Keren sih. Dia menggunakan GPS juga di depan ya. Tuh bisa menggunakan O4 Lite. Gokil. Ini dia bentukan yang lebih gokilnya adalah ISC dan FC-nya jadi satu panjang kayak gini ya. Ini bakal susah sih. Kalau ada masalah bakal susah teman-teman. Bakal susah kalau ada masalah. Soalnya kayak gini, nyatu panjang FC dan ISC-nya. Ayo ya. Bentukannya seperti ini tuh. Kayak mainan sih. Ini bukan kayak drone FPV, kayak drone mainan. Keren. Ini frame-nya spesifikasinya teman-teman ya. FC-nya menggunakan HGLRC H743 20 ampere ya. Wow, cuma 20 ampere aja berarti 4S ya. Ini motornya 1404 5500 kP, bener kan 4S. VTX-nya 4 Air Unit atau Zeus Nano VTX, onboard ILRS ya. 2,4 atau 915, pakai GPS juga, M100 mini ya. Propnya Gempen 3630 teman-teman. Ini gokil sih menurut saya, ini gokil men.
Tuh, ini untuk ukuran size-nya. Gokil ya, dapat cadangan frame, dapat USB juga. Gokil sih, ini udah di review ya, di channel-channel luar udah banyak yang review. Mantap. 1 hour later. Oke teman-teman, itu dia ya 5 produk baru yang muncul dari awal bulan Oktober sampai awal bulan November ini ya. Saya nggak bahas semua karena banyak sih yang muncul banyak dan yang belum muncul juga banyak. Seperti Gap RC lagi munculin trailer yang mungkin produk baru juga, kayaknya sih Whoop kecil saingan dari Popo 20 ya, tapi belum rilis ya, belum resmi rilis teman-teman. Ini gokil sih ya, 5 produk baru yang muncul kemarin ya. Ada Kadek Protos, ada Sub 250, Dollyfly V3 teman-teman ya, ada Sikar 35, ada Nazgul Evoque F7, ada juga HGL RC Recon 35 V2 teman-teman ya, yang pakai baterai Li-ion. Oke, itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang suka silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.